Baik ya, adik-adik semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan perkuliahan pada hari ini yang saya akan menjelaskan sekaligus juga mendiskusikan kepada adik, syukur bisa menganalisis mengenai buku yang ditulis oleh Insinyur Asghar Ali Engineer, yakni yang berjudul Islam dan Teologi Pembebasan kalau di Indonesia ini ya. Seperti kita ketahui bersama, Insinyur Asghar Ali Engineer ini seorang ilmuwan Islam yang sangat terkenal ya, di era kontemporer ini, di abad ke-21 ini, karena karya-karyanya selalu berkaitan dengan hubungan Islam dengan isu-isu modernitas di dunia global saat ini. Asghar Ali Engineer itu sendiri orang India yang beragama Islam. Bapaknya seorang kiai dan dia lahir tahun 1939 ya. Lalu meninggal pada usia yang ke-74 kalau tidak salah tahun 2013 di Mumbai, tempat dia mengabdikan diri dan mengajar di sana ya. Meskipun dia seorang insinyur kayak Presiden Soekarno ini ya, Asghar Ali, tapi pikiran-pikirannya tentang teori sosial sangat hebat ya, dan juga pandangan-pandangannya tentang Islam yang begitu progresif, seperti yang kalau kita mau belajar dan membaca buku-bukunya yang lebih dari 50 karya ya, ilmiahnya baik dalam bentuk buku maupun tulisan-tulisan yang bertaraf nasional maupun internasional ini. Sebenarnya Asghar Ali Engineer ini seorang insinyur yang bekerja biasa saja, orang yang mapan gitu ya di perusahaan-perusahaan, tetapi kemudian dia pensiun dini dan lebih banyak mengabdikan ke masyarakat, membentuk berbagai organisasi pembebasan masyarakat, bahkan mengajar juga dan sering diundang di luar negeri. Sampai kemudian dia wafat dan bukunya sudah mendunia sampai seperti yang kita baca dan kita diskusikan pada saat ini. Selain kalau kita lihat dari buku-bukunya, karya-karya Asghar Ali Engineer ini banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dia sebagai seorang anak ulama di India ya, karena India ini memang jumlah umat Islamnya juga besar ya. Jadi banyak dia belajar ilmu agama Islam dari desanya itu dengan ayahnya. Di samping juga selain Islam yang mempengaruhi jalan pikirannya, juga lingkungan Hindu dan Islam, hubungan Hindu dan Islam itu juga mempengaruhi pikiran-pikiran beliau ya, terutama masyarakat Hindu kelas bawah dan masyarakat Muslim kelas bawah, serta konflik-konflik dan kekerasan yang terjadi yang membuat dia merasa prihatin dengan gelisah dengan kondisi sosial dan keagamaan di India. Lalu kemudian pengaruh yang lainnya adalah pandangan-pandangan dunia barat ya, yang progresif tentang isu-isu HAM, isu-isu feminisme, isu-isu teologi pembebasan ini ya, yang banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dari tokoh-tokoh gereja Katolik juga ini. Jadi kalau kita membedah pikiran-pikiran beliau, kita bisa memahami ada 3 pengaruh itu ya. Pengaruh Islam dari desanya, ayahnya, lalu
pengaruh Hindu dan Islam di mana ia tumbuh dan berkembang di Mumbai sebagai kota perdagangan dan kota film juga ya terbesar di India ini ya. Mumbai ini kota kosmopolitan lah, dan juga pikiran-pikiran yang mencerahkan dari dunia modernitas barat. Baik adik-adik semuanya, sambil kita kuliah dan menikmati apa yang ada di depan adik-adik misalnya hidangan atau apa ya, karena kuliah online ini sebenarnya kuliah yang lebih efisien dan efektif ya, tidak membutuhkan biaya banyak, tidak membutuhkan persiapan waktu yang banyak. Yang penting kita bisa bertemu di dunia maya dengan biaya yang sehemat mungkin. Kita bisa sharing ilmu, berbagi ilmu, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Syukur nanti bisa diamalkan bagi kepentingan umat Islam misalnya, atau bagi bangsa Indonesia. Kalau ada diketahui dan sudah benar-benar membaca buku beliau Islam dan Teologi Pembebasan ini, sebenarnya mengandung 3 intisari ya. Kalau dari judulnya kita bisa memahami bahwa kalau judulnya saja ya, kita sudah bisa memahami bahwa Islam juga terlibat dalam pergumulan sosial, terutama doktrin teologisnya, baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis maupun ijtihad para ulama, untuk membebaskan kaum muslimin dari ketertindasan sosial, dari struktur sosial yang menindas, dari kondisi kultural yang menindas, yang membuat kaum muslimin hidup dalam kondisi serba kekurangan itu ya. Dari judulnya itu. Tapi kalau kita lihat intisari dari bukunya ini, yang menarik adalah dapat saya sampaikan ada 3 poin penting ya. Yang pertama adalah Asghar Ali Engineer ini mengetengahkan kritik-kritiknya terhadap teologi tradisional ya. Teologi tradisional itu teologi yang dipahami kaum muslimin selama ini yang sudah mapan gitu ya, yang lebih bersifat hubungan vertikal saja, tidak terkait dengan hubungan horizontal gitu ya. Jadi pandangan-pandangan keimanan yang hanya terkait kepada keyakinan teologis kepada Allah yang tidak berdampak secara sosiologis atau tidak memiliki efek sosial dalam kaitannya dengan hubungan horizontal gitu ya. Jadi antara hubungan vertikal dengan hubungan horizontal dalam teologi Islam tradisional ini beliau kritik itu pikiran-pikirannya dia ya. Jadi memang itu pertama dia mengemukakan sebuah dialektika ya, pikiran-pikiran dia ini ya. Tesis pertama itu kritik-kritik dia terhadap teologi tradisional itu ya, pemahaman kaum muslimin terhadap keyakinan imannya yang hanya berfungsi secara individual untuk kepentingan kesalahan individual antara hubungan dia dengan Tuhan, antara dia sebagai hamba Allah dengan Tuhan yang Maha Esa itu. Salah satu kritiknya dalam teologi tradisional itu yang progresif itu yang bisa kita baca adalah pandangan dia tentang iman dan kafir gitu ya, orang beriman dengan orang kafir ini. Dia memberikan pemaknaan baru. Kalau pemahaman tradisionalnya kan orang beriman itu orang yang mengakui Allah gitu ya, dan orang yang kafir itu yang mengingkari adanya Allah gitu, yang bermusuhan dengan orang beriman gitu. Dia memaknai baru orang beriman ini tidak hanya mengakui keimanan kepada Allah saja, tapi juga punya dampak sosial, yaitu
menegakkan keadilan. Ya. Ciri orang beriman itu orang yang tidak hanya yakin tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan memiliki kemahakuasaan dan keadilan itu, tapi juga mampu menegakkan nilai-nilai yang transendental itu ke dalam kehidupan sosial, yaitu wujud keadilan sosial, ya. Social justice gitu ya. Itu yang dalam kaitan ini kita bisa menemukan bahwa ada korelasi antara keimanan itu antara keimanan yang memiliki hubungan vertikal itu memiliki korelasi positif dengan hubungan horizontal. Jadi iman itu harus juga mengambil tindakan sosial dalam wujud menegakkan keadilan sosial di masyarakat gitu ya. Jadi dia malah lebih radikal lagi, lebih progresif lagi kalau masyarakat Islam ini masih ada penindasan, ya tidak, atau masyarakat beriman ini masih ada penindasan, ya katakan ini belum masyarakat beriman ya. Jadi ciri masyarakat beriman itu masyarakat yang bebas dari seluruh penindasan dan kezaliman. Itu ya kritik dia terhadap teologi tradisional itu. Lalu yang kedua, kritik dia terhadap kapitalisme ya. Kapitalisme global di mana individu bersaing untuk melakukan penumpukan modal, sehingga modal itu kemudian mengalami surplus terus menerus, sehingga kapitalisme itu tidak hanya menjadi sebuah sistem ekonomi tetapi juga sistem politik itu yang beliau kritik, itu yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, ketidakadilan sosial, ketimpangan sosial gitu ya. Karena kapitalisme tidak semata-mata sistem ekonomi tapi sistem politik, maka terutama kritik dia terhadap riba ini, pelipat gandaan uang yang begitu banyak, yang membuat akumulasi modal yang begitu besar, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang tunggal dan monopolistik, dan kemudian bergeser sistem ekonomi itu menciptakan sistem politik gitu ya. Nah itu yang beliau kritik itu. Dari kritik dari dua ini ya, dari teologi tradisional dan kapitalisme global ini, yang menawarkan gagasan tentang teologi pembebasan ini, yang saya kira itu merupakan jalan sosialisme Islam gitu ya, dalam pikiran-pikirannya Hosdok Praminoto atau pikiran-pikirannya Bung Karno ketika belajar dengan Hosdok Praminoto, tokoh kemerdekaan kita, ketika mendirikan ketika mendirikan syarikat Islam itu ya, mencoba menggabungkan antara Islam dengan nilai sosialisme sebagai jawaban atas problem kaum muslimin ketika hidup di dalam kolonialisme pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu, sehingga kemudian Presiden Soekarno banyak belajar kepada Hosdok Praminoto ini, bahkan tidak hanya belajar dari pikiran-pikiran sosialisme dan Islam Bung Karno ini, tapi juga malah menjadi menantunya gitu ya. Nah itu hampir mirip ya pikiran-pikiran Soekarno, Bung Karno dengan Asghar Ali Engineer ini, yang kemudian ia tawarkan dengan teologi pembebasan. Jadi seorang ilmuwan itu harus bertanggung jawab. Kalau istilahnya Antonio Gramsci, ilmuwan dari Italia ini, menjadi intelektual organik, tidak hanya pinter saja tapi juga harus mengambil tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakatnya itu dengan menawarkan gagasan-gagasan teologi pembebasan. Karena itu kemudian Asghar Ali Engineer ini banyak sekali mendirikan organisasi-organisasi progresif ya, tentang hubungan Islam dengan Hindu, tentang pembebasan kaum muslimin, tentang kekerasan perempuan, kekerasan sosial keagamaan dan sebagainya, itu yang semuanya sebenarnya berujung pada pandangan-pandangan beliau tentang sosialisme Islam ini, teologi pembebasan ini, yang mencoba menawarkan gagasan-gagasan sebagai seorang ilmuwan organik. Beliau merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan ya, cita-cita keimanan sosial atau teologi
sosial di dalam Islam itu menjadi sebuah gerakan sosial yang dikenal dengan teologi pembebasan ini, yang menawarkan gagasan-gagasan tentang menegakkan keadilan, melawan penindasan, kezaliman, riba, dan yang secara struktural dan kultural mengekang dan mengungkung kaum muslimin, sehingga para ilmuwan hendaknya memiliki tanggung jawab sosial itu untuk membebaskan masyarakat Islam dari penderitaan-penderitaan sosialnya itu, ya. Ini ya, mungkin Antonio Gramsci pikirannya juga mempengaruhi Asghar Ali Engineer ini ya. Yang Antonio Gramsci itu sendiri di penjara juga ya, tulisan-tulisannya itu karena yang radikal dan progresif itu ya. Jadi itu ya pikiran Asghar Ali Engineer yang penting itu ya. Teologi-teologi pembebasan ini memang agama itu sebenarnya harus berpihak kepada kelompok yang lemah, kelompok yang mustadafin itu ya. Kalau dalam teologi Katolik itu ya, agama itu harus memihak pada kelompok miskin gitu ya. Kalau dalam Islam ya kelompok mustadafin, kelompok-kelompok yang lemah baik secara ekonomi maupun politik gitu ya, baik secara kultural maupun struktural. Itu yang bisa kita petik dari pandangan-pandangan Asghar Ali Engineer ya, dalam bukunya Islam dan Teologi Pembebasan ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Karena bagaimanapun Asghar Ali Engineer ini juga seorang ilmuwan dunia yang pengaruh-pengaruhnya sangat besar baik di dunia timur maupun dunia barat, terutama di dunia Islam ya. Terutama kritik-kritiknya terhadap teologi tradisional ya, lalu kemudian kritik-kritiknya terhadap kapitalisme, lalu tawaran-tawarannya beliau terhadap teologi Islam yang membebaskan itu ya, yang mencoba Islam ditransformasikan menjadi sebuah teologi sosial yang bisa membebaskan umat dari ketidakadilan sosial dan ekonomi di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Saya kira itu saja ya adik-adik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di kuliah ini. Kalau tidak ada pertanyaan ya dilanjutkan di kuliah ini, bisa dilanjutkan di tempat lain juga bisa. Tapi kalau memang tidak ada pertanyaan atau sharing-sharing yang lain, kita akhiri sampai di sini ya. Saya harus ada kegiatan lain ya, rapat takmir juga untuk perayaan Idul Adha itu. Terima kasih ya adik atas perhatian adik-adik, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.